Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan mereview tugas kalian semua, yaitu tentang cerita bergambar kisah Nabi Sulaiman. Kita sudah melalui 3 tahapan ya. 10 menit yang pertama kalian sudah membaca kisah tentang Nabi Sulaiman. Kalian baca di buku. 10 menit berikutnya kalian sudah melihat video tentang kisah Nabi Sulaiman. Lalu 10 menit yang ketiga kalian sudah saya kasih feedback ya, berupa pertanyaan ataupun tentang kalimat-kalimat yang terkait dengan kisah Nabi Sulaiman. Nah, 1 jam berikutnya kalian ternyata anak-anak yang hebat, bisa menyelesaikan tugas kalian untuk membuat cerita bergambar tentang Nabi Sulaiman. Ya, perlu juga diketahui oleh semuanya bahwa cerita atau kisah tentang Nabi Sulaiman yang dibuat oleh anak-anak ini tidak terlepas dari cerita baku yang sudah terjadi lewat sejarah-sejarah Nabi Sulaiman. Hanya anak-anak membuat improvisasi, tapi tidak terlepas dari cerita yang sesuai aslinya. Anak-anak sekalian, ada banyak tumpuannya ini ya. Tumpuannya hebat buat kalian semuanya yang sudah menyelesaikan. Semuanya bagus-bagus. Di 5A dan 5B memang sengaja saya bedakan tugasnya. Yang di 5A saya minta dibuat dengan menggunakan color, menggunakan warna. Apakah pakai krayon atau pensil warna atau yang lainnya. Sementara 5B saya pakai bentuk yang tidak pakai warna, hitam putih saja. Ya, ini hanya untuk variasi saja. Bukan untuk mana yang baik, bukan untuk mana yang untuk membandingkan, bukan. Banyak yang sudah dikumpulkan anak-anak dari teman-teman kalian semuanya. Kalau ini saya review satu persatu, wah ini nanti butuh waktu yang lama. Tapi saya insya Allah akan mereview mungkin satu video ini 2, 3 atau 4 anak, paling sedikit 2, paling banyak 4 anak ya. Kalau nanti ada waktu lagi kita review di video-video berikutnya. Oke anak-anak, kalian sudah membuat tugas ini dengan baik sekali, mulai mewarnai, mulai menggunting, menempelkan, membuat dialognya sehingga cerita ini menjadi cerita yang hebat. Ya, saya akan mereview memulai dari teman kalian. Sebelumnya, anak-anak ini membuat paling sedikit 6 halaman, 6 lembar paling sedikit ya. Ada yang lebih, tapi rata-rata semuanya 6. Itu sudah cukup. Nah, saya pertama akan mereview punyanya teman kalian kelas 5A, TIS-A. Bagus sekali ya. Di sini diawali dengan halaman pertama, Nabi Sulaiman bertemu dengan semut. Ya, bertemu dengan semut. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, "Wahai semut, kami akan menunggu kalian hingga semua semut masuk ke dalam rumahnya. Kalian jangan terburu-buru." Nah, ini kan sebelumnya Nabi Sulaiman waktu berjalan naik kuda, beliau ketemu dengan rombongan semut. Ya, semut itu kemudian bilang ke temannya, "Ayo masuk, ada pasukannya Sulaiman, Nabi Sulaiman." Nah, itu diceritakan secara bagus oleh teman kalian TIS-A. Berikutnya di halaman kedua, Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, "Saya dari tadi kok tidak melihat burung hudhud? Ya, di mana hudhud?" Akhirnya Nabi Sulaiman bersumpah, "Aku nanti akan menyembelih dia jika dia tidak punya alasan yang kuat." Ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga, ya, tentang burung hudhud ternyata terbang ke sebuah negeri. Di situ ada Ratu Balkis. Kemudian hudhud itu mengatakan, ternyata mereka menyembah matahari. Ya, Ratu Balkis dan umatnya dan penduduknya menyembah matahari. Lalu di halaman keempat
burung hudhud terbang dari negeri Sabak tadi balik ke pasukannya Nabi Sulaiman. Nah, di situ kemudian burung hudhud mengatakan, "Wahai Baginda, saya mohon maaf. Saya tadi bertemu dengan teman saya dan diajak pergi ke sebuah negeri yang di situ rakyatnya menyembah matahari." Nah, akhirnya Nabi Sulaiman memberikan maaf kepada burung hudhud. Akhirnya tidak jadi dibelih, tidak jadi disembelih. Nah, di halaman kelima, Tis'a ini mengisahkan Nabi Sulaiman meminta pasukannya, "Ayo, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis?" Karena dia akan kemari, kata gitu ya. Terus Jin Ifrit mengatakan, "Saya bisa, Baginda." Ya, lalu kemudian orang yang soleh, orang yang alim mengatakan, "Saya bisa melakukan lebih cepat dari apa yang dilakukan oleh jin tadi." Nah, pasukannya Nabi Sulaiman itu banyak. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, burung ya, bisa bicara dengan bangsa lain seperti jin. Nah, di halaman ke-6 akhirnya Nabi Sulaiman atau Balqis datang kepada Nabi Sulaiman. Begitu melihat istananya Nabi Sulaiman, diantaranya tadi singgasananya Balqis berhasil dipindahkan dalam waktu sekejap, akhirnya membuat Balqis berserah diri kepada Nabi Sulaiman dan menjadi beriman. Ya, Maha besar Allah yang bisa membuatmu memiliki mukjizat indah ini. Maka akhirnya Balqis, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Bagus sekali kisahnya dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan cerita yang sebenarnya. Berikutnya tadi 5A ya, ceritanya pakai warna, ada colornya. Sekarang berikutnya yang 5B. Punya siapa ini? Punyanya Zidna ya, kelas 5B. Tanpa warna, hitam putih ya. Ya, bagus, ada tambahan-tambahan gambar-gambarnya dari gambar yang sudah disediakan, ada inovasinya, ada kreativitasnya. Diawali dengan kisah ketika Nabi Sulaiman berjalan kemudian berjumpa dengan pasukan semut, segerombolan semut. Nah, akhirnya semut-semut itu bilang kepada pasukannya, kepada anak buahnya, "Ayo masuk kalian ke dalam sarang. Raja Sulaiman akan lewat dengan pasukannya." Nah, disitulah akhirnya Nabi Sulaiman mendengar suaranya semut. Nabi Sulaiman mengatakan, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang kalian dengan hati-hati. Kami akan menunggu kalian semua." Nabi Sulaiman paham bahasanya semut. Di halaman kedua mengisahkan tentang burung hudhud bertemu dengan temannya sesama burung. Dikabarkan diajak sama burung temannya tadi, "Ayo, ada sebuah negeri di sana, negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis." Diajak terbang meninggalkan pasukannya Nabi Sulaiman tanpa izin dengan Nabi Sulaiman. Halaman ketiga dikisahkan burung hudhud dan temannya tadi yang diajak temannya akhirnya berkunjung ke negeri Sabak yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Di situ burung hudhud melihat Ratu Balqis dan penduduknya sedang menyembah matahari. Nah, kemudian halaman keempat setelah selesai burung hudhud menemukan atau menjumpai melihat kegiatan Ratu Balqis dan pasukannya tadi dan umatnya tadi, balik burung hudhud terbang kembali lagi ke pasukannya Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya disitulah burung hudhud bercerita, "Nabi Sulaiman, tadi saya ketemu dengan sebuah negeri Sabak ya, rakyatnya menyembah matahari." Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, "Kalau beritamu itu bagus atau benar, maka hukumanmu akan aku cabut. Ya, tetapi jangan dulu." Nah, Nabi Sulaiman bilang,
berikan surat ini kepada Ratu Balkis, pastikan surat ini dipegang oleh Ratu Balkis. Nah, akhirnya setelah itu burung hudhud terbang. Halaman kelima. Nah, ini variasi sendiri ini. Kreativitas dari Mbak Zidna membuat gambar sendiri. Ratu Balkis setelah menerima surat dari siapa tadi, dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung hudhud, kemudian Ratu Balkis mengumpulkan pasukannya, ya, mengumpulkan pasukannya dan ingin menyerang. Sebelum itu Ratu Balkis tidak mau, bawakan hadiah aja dulu, kirim hadiah dulu aja ke sana. Nah, akhirnya datanglah pasukannya atau utusannya dari Ratu Balkis di halaman kelima ini ya, membawa hadiah dari Ratu Balkis. Hadiahnya besar, emas, banyak lagi, kaya Ratu Balkis itu. Pasukannya, utusannya bilang, kami dari negeri Sabah ingin menyampaikan sesuatu. Nah, Nabi Sulaiman bilang, aku sudah tahu apa yang akan kalian bawa kepadaku. Katakan kepada ratu kalian bahwa aku tidak butuh hadiah-hadiah itu. Nah, akhirnya pasukannya atau utusannya Ratu Balkis kaget. Nabi Sulaiman tidak mau menerima pemberian Balkis yang begitu banyak dan berharga. Dan Nabi Sulaiman kemudian di halaman ke-6 mengumpulkan orang-orang hebatnya. Bilang, ayo siapa yang bisa memindahkan istana atau singgasananya Balkis ke tempat ini. Jin Ifrit bilang, hamba baginda, hamba mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum baginda bangkit dari duduk. Nah, kemudian ada orang yang soleh, ada orang yang alim mengatakan, hamba bisa lebih cepat baginda. Hamba dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum baginda mengedipkan mata. Nah, inilah mukjizatnya Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan beberapa makhluk. Nah, Mbak Zidna ini menyelesaikan di halaman 6 ini pada kisah sampai di situ. Ya, bagus sekali anak-anak sekalian. Itu ya, 2 dari teman kalian, 1 dari Mbak Tis'a, 1 lagi dari Mbak Zidna. Ini masih banyak lagi. Ya, saya sambung nanti ada waktu berikutnya. Oke, terima kasih semuanya, bermanfaat, sangat bagus semuanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil teladan dari kisah yang terdapat dalam cerita Nabi Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.